2000 plus sosial thumbnail, 2000 plus portofolio, bukan sombong gitu, karena portofolio gue dulu itu juga basing-basing apa ya, 1000 aset, 2000 aset itu bakal dapat cuan yang lebih banyak gitu guys. Juni 5 Juli ya, Juni, Agustus, September, oh berarti pas 3 bulan ya pas 3 bulan berarti 5 Juli kan, Juni, Juli, lagi Juli, Agustus, September, berarti Oktober, hampir 3 bulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di 19 Plus. Berita yang cukup buat gue lega. Pada akhirnya ini portofolio gue di akun Microstock gue itu di situs jual beli foto yang lumayan terkenal lah, yaitu Shutterstock milik gue ya. Ini udah tembus ke 2000 plus aset portofolio. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, buat yang nonton video ini atau nggak sengaja klik video ini ya, gue mau kenalin diri dulu. Gue Rido Trisha Pitra. Gue buat konten YouTube ini termasuk udah cukup lama lah. Tapi jangan heran buat kalian yang baru awal masuk atau baru awal nonton atau baru awal lihat video gue, ini ngebahasnya itu banyak tema lah. Apalagi dari awal ini gue banyak banget campur-campur temanya ya. Jadi nggak cuma satu tema dan kategori aja sebenarnya. Tapi kali ini gue bakal bahas tentang dari sudut pandang gue ya, sebagai kontributor di Microstock di situs Shutterstock ya. Nah, jadi buat kalian yang punya minat yang sama atau baru mulai gitu di bidang Microstock, video ini pasti bakal cocok buat kalian nih. Tapi yang nggak tertarik dengan pembahasan ini lebih lanjut, gue sarankan lebih baik di skip aja videonya atau tinggalkan aja video ini sekarang juga. Gue bakal jelasin secara singkat mungkin ya untuk Shutterstock ini. Karena untuk pembahasan tentang situs Shutterstock ini lumayan cukup panjang sih kalau gue mau bahas di satu video ini doang gitu. Tapi di setiap video gue yang sebelum-sebelumnya itu gue udah bahas lah sedikit-sedikit gitu tentang Shutterstock gitu, nyelipin di video gue yang sebelumnya itu Shutterstock itu apa, tapi yang nggak terperinci banget. Dan di sini gue nggak ngebahas juga terlalu panjang lah. Kalian bisa cek aja video-video gue yang lainnya tentang Shutterstock di channel gue atau langsung aja masuk ke playlistnya untuk lihat semua video yang udah gue share tentang Shutterstock. Jadi seperti yang gue bilang di video gue lainnya, gue bergabung di Shutterstock tuh udah cukup lama ya, dari sejak 2018. Banyak banget lah, ibaratnya naik turun moodnya untuk ngembangin aset gue gitu. Untuk ngembangin aset gue di situs ini. Karena mungkin kurangnya kemampuan bahasa Inggris yang memadai gitu. Terus referensi untuk di situs Shutterstock ini juga waktu itu nggak terlalu banyak kayak sekarang ya. Terus polanya gimana gitu, yang di share tuh minatnya yang seperti apa, yang disukai sama pembeli gitu. Itu pemahaman atau referensinya tuh belum banyak kayak sekarang sih. Nah karena di setiap Shutterstock itu beda-beda ya. Dan untuk Microstock ini kan, maksud gue Microstock ya, Microstock ini beda-beda lah. Kan ada banyak tuh, cuman yang memang lagi banyak banget atau memang umumnya lah untuk jualan foto biasanya orang-orang makainya Shutterstock sih. Nah, jadi disitulah kekurangan gue, terus moodnya juga nunggu downloadan juga lama, terus banyak foto yang di reject. Nah itulah agak kebingungan gue, jadi moodnya juga terpengaruh lah di situ. Karena setiap Microstock itu beda banget lah untuk cara eksisnya gitu. Tapi gue sangat rekomendasiin sih untuk Shutterstock ini kalian coba. Karena memang Shutterstock ini menurut gue paling mudah lah. Nah, situs Shutterstock ini maksud gue bisa dicoba untuk lebih serius dan konsisten untuk semua kalangan. Karena apa ya, pangsa pasar yang di Shutterstock ini menurut gue cukup besar gitu, ya cukup lah
Mungkin ada yang di atasnya seperti Getty Image atau iStock itu mungkin, tapi lebih berat sih menurut gua karena memang kebanyakan yang main di situ, yang terjun di situ mungkin yang udah profesional banget gitu. Tapi kalau untuk basic-basic yang standar menurut gua bisa aja kalian sukses di Shutterstock ini gitu. Tapi kalau memang kalian profesional, tujuannya mungkin langsung yang ke utama tadi yang gue bilang ya, mungkin bisa langsung ke Getty Image atau iStock gitu yang lebih profesionalnya lagi gitu. Tapi kalau cuman untuk ibarat katanya untuk meluapkan atau men-share atau apa ya, daripada foto sayang, ada hobi foto walaupun nggak profesional gitu, cuman hobi, sekedar hobi, bisa dikembangkan di situs ini gitu. Dan yang lebih menariknya itu menurut gue Shutterstock ini nggak cuman jual foto doang gitu. Kalian bisa jual footage atau video ya. Bisa juga jual ilustrasi, vektor, video animasi, bahkan musik sampai sound gitu. Bisa juga dijual di sini. Jadi banyak seniman yang bisa masuk di sini gitu. Walaupun basicnya masih standar lah, belum profesional banget gitu. Untuk mengembangkan bakat juga bisa jadinya kan. Karena kita ada wadah yang dituangkan nggak sia-sia gitu. Dan masih bisa menghasilkan uang gitu. Maksudnya untuk passive income. Jadi mungkin dari gue untuk Shutterstock sih nggak terlalu banyak yang bakal gue bahas. Nanti mungkin kalau ada kesempatan gue bakal bahas yang lebih terperincinya sambil gue mencari referensi lagi karena gue juga sampai sekarang masih belajar sih. Nih kadang gue suka insecure juga ya, lihat-lihat yang baru mulai Shutterstock itu langsung bisa melejit banget gitu portofolionya, jumlah penghasilan atau downloadannya, dan tema fotonya tuh yang bisa gitu dapat foto langka atau bukan foto langka lah, bisa dibilang foto yang di luar after the box lah bahasanya ya, di luar prediksi orang gitu. Dan bisa juga video atau asetnya tuh bisa multi download gitu. Kadang gue sukanya iri di situ kan, ya irinya maksudnya positif lah. Nah tapi belakangan ini gue seenggaknya udah mulai ada target lah untuk Shutterstock karena kan konsepnya ini kan passive income ya. Jadi gue setidaknya gue kejar aset dulu aja. Gue gak mau terlalu ambisi untuk foto yang bagus banget atau yang temanya benar-benar terkonsep banget, enggak sih. Jadi seenggaknya gue kejar portofolio gue. Nah dulu juga sempet nyerah sih, cuman coba aja lah pelan-pelan gitu. Karena portofolio gue dulu itu juga basing-basing apa ya bahasanya, asal-asal gitu gue ininya uploadnya gitu. Jadi dampaknya mungkin cukup panjang jadinya. Jadi gue tetap mau ningkatin kualitas dulu sebelum submit foto ya. Jadi nggak buang-buang waktu juga gitu. Cuman untuk submit foto video asal-asalan gitu. Seenggaknya walaupun belum ada konsep yang pas atau belum rapi lah kategorinya, seenggaknya kualitasnya aja dulu untuk ngejar ke aset yang lebih banyak lagi gitu. Karena kan konsepnya sama lah, mungkin banyak anak banyak rezeki ya. Nah, banyak aset mungkin banyak juga downloadan. Nah, untuk masalah tema atau kerapian sih mungkin belum gua kejar lah. Karena memang bakal jadi kerjaan yang harus teliti banget gitu. Karena dari awal kan yang gue bilang tadi nih, portofolio gue tuh cukup campur aduk gitu temanya. Jadi kalau yang lihat tuh mungkin nggak terkonsep banget gitu ya, memang benar sama sih seperti channel gua. Nah jadi baru aja kemarin nih, tepatnya tanggal 24 September 2024 ya, akun Shutterstock gua itu tembus 2000 plus portofolio asetnya. Ya ini memang target yang lagi gua kejar ya, karena di video gua sebelumnya yang 1000 plus portofolio itu gua pengen punya target 3 bulan ke depan udah 2000. Karena gue juga termasuk malu juga gitu ya. Udah termasuk lama di Shutterstock tapi yang baru-baru itu udah melejit gitu untuk portofolionya udah banyak gitu. Bukannya sombong sih ini, maksud gue ngasih tahu 2000 plus sesuai timeline 2000 plus portofolio, bukannya sombong gitu. Pasti bakal banyak yang jadi pertanyaan dan komen sih pasti di video ini. Tapi bukan sombong maksud gue. Video ini gue buat ini sebagai alasan kan target aja, dan juga mungkin garis finish gue di
target gue yang kemarin gitu. Sebelumnya kan gue pernah yang gue bahas di video gue sebelumnya kan udah 1000 aset nih. Gue pengen 3 bulan ke depan tuh 2000 aset. Nah itu udah terkejar sih, sekarang udah tercapai lah. Nah karena gue cuma pengen buktiin aja sih kalau memang untuk ngejar portofolio itu sebenarnya bisa cepet banget lah gitu. Asal kita tahu dulu ilmunya, pasarnya, terus situs ini tuh peraturannya apa aja gitu untuk kontributornya gitu. Dan standarnya lah, ibaratnya standar dari situs ini tuh apa gitu. Nah dari 1000 aset ke 2000 aset ini gue temukan 3 bulan ya target gue. Dan ini kayaknya kurang dari 3 bulan sih. Kalau kita lihat dari video gue tuh kayaknya 2 bulan yang lalu, belum sampai 3 bulan sih kayaknya, belum genep. Cuman dari awal bulan September kemarin tuh gue ada kendala sih. Karena sebelumnya itu gue upload video foto ya, upload aset lah untuk disubmit tuh cepet gitu di review. Tapi nggak tahu dari bulan September awal kemarin itu lumayan agak lama, yang biasanya 1-2 hari itu langsung di review gitu. Ini gue sampai pernah kemarin hampir semingguan gitu. Bahkan ada yang sampai semingguan lah, 5 hari gitu. Biasanya cuma 1-2 hari ini langsung di review. Jadi gue kan langsung kalau udah di review, jadi biar nggak numpuk gitu, karena kita dibatasin seminggunya itu cuma bisa 500 yang kita submit kalau nggak salah untuk foto ya. Kalau untuk video mungkin cuma 50 atau 100 gitu. Yang jelas kalau gue kan lagi campur sih. Kadang gue vektor, kadang gue ilustrasi, kadang gue foto dan video. Cuman yang nongol di situ kan foto ya. Nah, foto dan vektor ilustrasi lah. Nah itu gue kejar itu. Dan ini memang kendalanya di situ sih. Cuman gue banyak lah aset-aset yang multiple yang temanya sama, langsung gue jebretin gitu di situ. Nah ini nanti gue bakal kasih tunjuk sih. Yang dari 1000 sampai 2000 itu foto-fotonya apa aja lah gitu. Yang gue yang gue submit di Shutterstock. Oke, gue bakal nunjukin nih. Kemarin gue upload yang tembus 1000 foto ya, itu gue upload 5 Juli 2024. Jadi Juli 5 Juli ya, Juni, Agustus, September. Oh berarti pas 3 bulan ya. Ya pas 3 bulan berarti. 5 Juli kan, Juni, Juli, Juli, Agustus, September. Berarti harusnya Oktober. Hampir 3 bulan. Jadi cuma 2 bulanan. Nah, di sini gue mau nunjukin juga yang diterima ya. Nih 2010. Jadi 2010. Jadi 2000 plus lah aset gue. Dan ini masih ada yang satu masih pending, ada 23 yang udah gue submit cuman belum gue submit, cuman udah gue upload. Nah, ini ya. Nih kalau kalian mau lihat nih level kontributor gue. Tuh, baru level 1 gitu. Sedangkan mau ke level 2 itu harus 200, 100 dulu minimal. Dan ini bakal di reset lagi setiap tahunnya gitu. Oke, langsung aja ke portofolio gue ya. Nih, ini kan yang top image. Coba kita lihat yang versi image. Gue kasih spill dikit-dikit lah ya. Untuk, coba ntar. Oke, aman. Nih, untuk foto-foto terakhir. Ini foto-foto terakhir ini mungkin foto-foto yang masih sisa lah. Kok ini malah. Oke, nih. Ini foto-foto campur terakhir yang gue punya. Nah cuman gue kebantu dengan foto si kembang api ini nih, yang lumayan banyak sih diterima juga nih. Cuman sayangnya kebanyakan diterima eligible data licensing ya, masuk ke data licensing. Sebenarnya kalau nggak banyak masuk ke data licensing udah tembusnya dari sebelum-sebelumnya mungkin. Nah inilah foto-foto gue. Dari awal nih, ini foto yang gue tangkap di sekitar sekeliling gue. Ini foto-foto yang komunitas motor yang aset-aset lama lah ada di harddisk. Dan ini foto-foto waktu kemarin liburan ke laut ya, pantai masih banyak sih, masih ada 100-an lagi belum gua submit nih. Ini sih yang bikin langsung cepet ya, bikin cepet naik. Atau masih sama tuh, masih satu lokasi. Dan ini juga foto iseng gua kemarin, tapi ya tetap gua tingkatin lah kualitasnya. Nah ini campur foto karena memang masih banyak sih sebenarnya di harddisk gua tuh, simpenan gua. Dan ini vektor yang gue buat lah iseng-iseng kalau lagi kosong sambil belajar gitu. Oke. Ini foto kambing. Foto kambing yang ada di HP. Belum sempet gue upload.
Oke, jadi gue kejarnya dengan cepet lah, karena memang banyak banget di harddisk gue yang belum gue upload gitu, sayang kan kalau dibuang. Nah kurang lebih seperti itulah yang masih tersisa di harddisk gue. Masih banyak sih sebenarnya, tapi oke, tembus di 2010 aset. Video gue baru 25, bakal mungkin nanti target gue bakal ngejar video abis ini ya. Gue mau fokus di video, di footage. Karena untuk vektor gue mungkin terhambat. Kalau vektor tuh lebih banyak memakan waktu sih, karena masih belajar gue. Jadi akhirnya memang tembus target ini menurut gue jadi kepuasan sendiri sih buat gue, karena kita udah ngasih target, kalau tercapai itu kayak gimana ya, kayak ada perasaan lega gitu. Ya usaha nggak bakal ngiantin hasil sih, asal kita pelajari prosesnya sambil belajar gitu. Ikutin aja prosesnya sambil belajar terus, karena memang kalau kita cuma stuck di situ nggak nyari tahu upgradean terbaru, ya bakal stuck di situ aja. Minat dari pembeli itu bakal berubah gitu, setiap waktu pasti bakal berubah. Ini juga pasti bakal banyak yang berpikir nih, kalau kita udah 1000 aset, 2000 aset, itu bakal dapat cuan yang lebih banyak gitu dari Shutterstock. Enggak semudah itu. Maksud gua, yang udah terjun dari lama aja yang udah nyampe puluhan ribu, bahkan ratusan ribu aset ya. Makin tahun kesini tuh makin sedikit penghasilannya, karena memang pemainnya udah makin banyak. Pesaing, gua nggak nyebut pesaing sih, karena kan kita sama-sama kontributor lah. Maksud gua, gimana kalau kita jangan nyebut pesaing, kita fokus ke akun kita aja. Gimana caranya kita buat video atau submit foto yang memang cukup minatnya untuk pembeli gitu. Nah itu aja sih yang harus dipelajarin sebenarnya, gue bilang. Jadi kalian harus tahu dulu di situs ini tuh pembelinya itu seperti apa gitu. Foto-foto kita ini bakal dibeli kemana gitu, ke pembeli yang seperti apa gitu. Temanya itu udah sesuai belum dengan pembeli gitu. Dan yang terakhir sih, konsep foto dan kualitas foto kita tuh udah bisa nggak sih sesuai lah sama kontributor lain tuh, seenggaknya kita hampir sama lah kualitasnya gitu. Kalau kualitas kalian di bawah yang temanya misalkan tema makanan gitu, tema makanan itu udah paling banyak banget gitu, dan udah cukup oke gitu yang senior yang lainnya gitu. Kalian bisa nggak ngejar ke kualitasnya dulu aja gitu. Kalian lihat aja nih ya, untuk level kontributor gua aja itu paling rendah gitu, level baru level 1 gitu, dan itu bakal per tahun di riset terus, dan gua nggak naik gitu loh. Maksud gua, mau sebanyak apa aset kalian, menurut gua nggak jaminan gitu bakal dapet cuan yang lebih besar gitu menurut gua. Terus untuk masalah penghasilan juga, untuk channel di Shutterstock ini, tahun ini gue belum payout. Gue payout terakhir tahun kemarin, dan itu baru pertama kalinya gue payout di Shutterstock. Jadi ya gue nggak mau ngeganggu kesenangan untuk upload itu cuman karena payout doang sih. Jadi ini bukan berarti upload diterima langsung kaya raya gitu, enggak juga. Tapi setidaknya kita itu punya aset lah di Shutterstock, kan kita punya aset untuk yang bisa ngasilin cuan cukup lah. Jadi itu dulu aja mindsetnya menurut gua. Itu mindset yang gua pakai ya. Seenggaknya kita punya aset untuk ngejar cuannya lebih, ya mungkin juga harus punya aset yang lebih atau upgrade gitu, upgrade kualitas dari yang kita share gitu. Jadi catatannya aja sih buat kalian, konsisten aja dulu gitu. Konsisten juga bukan berarti harus ambisi banget, terlalu ambisi gitu. Walaupun ambisi itu kadang masih diperluin gitu ya. Dan jangan jadiin yang utama lah. Maksud gue, ambisi itu jadi yang penting kita konsisten aja. Konsisten tuh ya tergantung kalian. Kalau kalian bisanya seminggu sekali upload, ya udah langsung banyakin aja gitu. Ya kalian sendiri yang memanage gitu maksud gue. Oke, mungkin dari gue segitu aja. Terima kasih udah nonton video 19 Plus ini. Sampai jumpa di video berikutnya.